Beberapa hari yang lalu, kalian mungkin udah ngelihat ribuan orang, sekitar 40.000 sampai 60.000 warga Maroko, itu secara ilegal memasuki teritori Spanyol yang ada di Afrika Utara, yaitu di wilayah Ceuta dan Melilla. Dan kalau kalian ngelihat, ini tuh udah kayak human wave ya, yang kalau politisi di barat itu nyebutnya sebagai human invasion. Nah mungkin banyak dari kita mengira kalau kejadian kali ini itu terjadi karena masalah ekonomi aja. Karena situasi ekonomi di Maroko itu sucks, makanya banyak warganya yang ingin pergi dari Maroko untuk tinggal di Spanyol atau di Eropa nantinya. Nah tapi kejadian migrasi ini itu bukan yang pertama kali terjadi Pak. Di tahun 2021 itu sekitar 8 ribuan warga Maroko secara ilegal mencoba menerobos perbatasan. Dan di tahun 2014 sekitar ribuan orang juga mencoba untuk menerobos masuk ke wilayah Ceuta dan Melilla. Dan kejadian ini semua itu terjadi bukan hanya karena masalah ekonomi, tapi karena masalah geopolitik antara Maroko dan Spanyol. Pertama yaitu karena klaim Maroko atas kedua wilayah ini yang secara historis itu milik mereka, dan yang kedua itu karena sikap Spanyol atas penjajahan Maroko di wilayah Sahara Barat. Dan uniknya kejadian migrasi kali ini itu banyak spekulasi yang bilang kalau Israel dan Amerika itu juga ikut mendalangi kejadian kali ini yang bisa terjadi karena sikap Spanyol yang pro-Palestina dan juga sikap permusuhan Spanyol ke Amerika. Nah di Geopolitik Story kali ini kita akan membahas apa sebenarnya masalah geopolitik Maroko dan Spanyol, dan apakah Israel dan Amerika itu benar-benar berada di balik kejadian kali ini. Sebelum kita ngebahas masalah kali ini, gue ingin sedikit ngebahas sejarah kenapa Spanyol itu bisa punya teritori di Afrika Utara di dekat Maroko ini. Sebenarnya dua wilayah ini itu udah lepas dari Maroko sejak 5 abad yang lalu. Ceuta itu berhasil ditaklukkan oleh Portugal di tahun 1415 yang nantinya akan diserahkan ke Spanyol di abad ke-17. Dan wilayah Melilla itu berhasil ditaklukkan oleh Spanyol di tahun 1497. Semua ini dilakukan itu di ujung masa Reconquista, di mana kerajaan Kristen di Iberia itu lagi semangat-semangatnya buat ngusir kekuasaan Islam dari Iberia. Dan sejak saat itu, Maroko itu nggak pernah sama sekali berhasil buat ngerebut kembali dua wilayah ini. Mereka itu pernah mencobanya dengan melakukan pengepungan selama 30 tahun ke wilayah Ceuta. Tapi tetap aja pada akhirnya mereka itu nggak pernah berhasil merebut kembali. Dan sampai akhirnya di awal abad ke-20, Maroko itu akhirnya kehilangan kemerdekaannya dan menjadi protektorat dari kedua negara. Yang utara dan selatan itu protektorat Spanyol, dan yang bagian intinya itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Nah ketika Maroko akhirnya merdeka dari Prancis di tahun 1956, Maroko itu langsung ngeklaim wilayah Sahara Barat dan semua wilayah Maroko yang masih berada di bawah Spanyol. Untuk wilayah Sahara Barat, Raja Maroko waktu itu, Raja Hasan II, itu memobilisasi 350.000 massa untuk melakukan pawai damai ke wilayah Sahara Barat, yang kejadian ini itu dikenal sebagai Green March. Dengan pawai damai ini, Maroko itu berhasil ngerebut wilayah yang luasnya 2 kali Pulau Jawa tanpa mengeluarkan tembakan sama sekali. Nah untuk wilayah Maroko lainnya yang masih berada di bawah Spanyol itu akhirnya diberikan secara bertahap oleh Spanyol, kecuali dua wilayah ini. Dan uniknya teman-teman di sini, ketika PBB mengeluarkan mandat dekolonisasi di tahun 60-an, PBB itu nggak pernah memasukkan dua wilayah ini sebagai wilayah koloni. Alasannya karena dua wilayah ini itu udah berada di bawah Spanyol sejak 5 abad yang lalu. Dan sejak awal wilayah ini ditaklukkan, Spanyol itu nggak pernah menganggap wilayah ini sebagai wilayah koloni. Mereka selalu menganggap dua wilayah kecil ini itu sebagai wilayah integral mereka. Nah, karena itulah PBB itu nggak memasukkan dua wilayah ini sebagai wilayah koloni yang harus dimerdekakan. Tapi meski pada akhirnya Maroko itu nggak berhasil merebut dua wilayah itu, Maroko akhirnya sadar kalau keberadaan teritori Spanyol di Afrika mungkin aja bisa dijadiin sebuah alat untuk menekan Spanyol dan juga Eropa. Setelah Spanyol mundur dari wilayah Sahara Barat di tahun 1976 dan menyerahkan wilayah ini ke Maroko tanpa melibatkan orang Sahrawi atau orang Sahara Barat asli sama sekali, posisi Spanyol itu selalu netral karena untuk menjaga hubungan baik dengan Maroko yang menduduki wilayah Sahara Barat dan untuk menjaga hubungan baik juga dengan Aljazair yang sejak awal itu selalu mendukung kemerdekaan Sahara Barat. Di rentang waktu ini juga, meski dua wilayah ini berada di bawah Spanyol, warga Maroko yang tinggal di daerah sekitar itu tetap diperbolehkan
untuk masuk ke dua wilayah ini tanpa perlu visa sama sekali. Tapi setelah Spanyol masuk ke Uni Eropa dan masuk ke Schengen area di tahun 93, Spanyol itu akhirnya lebih memperketat perbatasan dan membangun tembok untuk mencegah para imigran itu masuk ke wilayah Ceuta atau Melilla. Nah, di titik inilah Raja Muhammad ke-6 yang baru naik tahta di tahun 1999 itu akhirnya sadar kalau para pengungsi ini itu bisa aja dijadikan senjata untuk menekan Spanyol. Percobaan pertamanya itu dilakukan di tahun 2002 ketika ketegangan meningkat antara Maroko dan Spanyol karena sengketa Pulau Perejil. Di tahun ini, Maroko itu secara sengaja mengurangi patrolinya di pantai utara yang mengakibatkan banyak kapal-kapal imigran itu akhirnya bisa menembus dan menerobos masuk ke Pulauan Kanari dan juga ke Spanyol mainland. Di tahun ini, Maroko itu belum mengincar wilayah Ceuta ataupun Melilla dan hasilnya pun belum maksimal karena kedua negara itu harus mundur dari pulau ini. Jadi statusnya pulau ini itu nggak dimiliki siapapun. Nah, percobaan selanjutnya itu dilakukan di tahun 2005. Di bulan Mei itu ada demo besar-besaran yang terjadi di Sahara Barat dan pemerintah Maroko itu mencoba membubarkan demo ini dengan menggunakan kekerasan. Nah, di situasi seperti ini, posisi Spanyol itu masih netral, Pak, karena pemerintah Spanyol itu nggak mau memperburuk hubungan dengan Maroko. Tapi rakyat Spanyol dan beberapa politisi di Spanyol itu terus menekan pemerintah buat memberikan kecaman ke Maroko yang telah melakukan kekerasan di Sahara Barat. Bahkan beberapa anggota parlemen mereka itu sampai datang ke Sahara Barat untuk menyelidiki kasus kekerasan di sana yang pada akhirnya itu ditolak oleh pemerintah Maroko. Dan karena Maroko itu ngerasa risih ya, urusan domestiknya itu diikut campurin terus oleh Spanyol. Beberapa bulan setelah kejadian ini, di bulan September dan Oktober, ratusan imigran dari Sub-Sahara yang udah berkumpul di dekat wilayah ini itu akhirnya mencoba menerobos wilayah ini menggunakan beberapa alat, Pak. Salah satunya itu tangga kayu. Di kejadian ini itu seenggaknya 13 pengungsi itu akhirnya tewas karena tembakan dari kedua negara. Dan hasilnya setelah kejadian ini, Spanyol itu meninggikan tembok perbatasan menjadi sekitar 6 meteran dan Uni Eropa juga memberikan bantuan sebesar 200 jutaan euro atau sekitar 4 triliun rupiahan ke Maroko untuk mengurus para imigran dan menjadi penjaga perbatasan Eropa. Nah, di dua kejadian ini sebenarnya bukti yang nunjukin kalau Maroko itu benar-benar berada di balik ini itu masih belum kuat, Pak. Dan studi pada waktu itu juga masih memperdebatkan apakah pemerintah Maroko itu benar-benar mengorkestrasi kejadian ini. Tapi kejadian migrasi di tahun 2021 membuat banyak analis yakin kalau pemerintah Maroko emang berada di balik kejadian ini. Di bulan Mei 2021, itu sekitar 8.000 pengungsi dari Maroko itu berbondong-bondong mencoba menerobos masuk ke dua kota ini dengan cara berenang melalui pantai atau laut. Nah, kenapa bisa sebanyak 8.000 orang itu lolos? Karena petugas keamanan Maroko pada waktu itu sama sekali nggak menghalau para imigran ini, Pak. Dan mereka emang sengaja membuka gerbang di pos penjagaan mereka untuk membiarkan para imigran ini masuk. Dan kenapa tiba-tiba Maroko ngelakuin ini? Karena persis di bulan sebelumnya, pemerintah Spanyol itu menerima pemimpin kelompok Polisario untuk menjalani perawatan COVID-19 di wilayah Spanyol. Kelompok Polisario ini itu kelompok yang menjadi perwakilan dari orang-orang Sahara Barat untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jadi sikap Spanyol yang menerima pemimpin kelompok separatis ini di wilayah mereka itu membuat Maroko bertanya-tanya tentang intensi dari Spanyol ini. Apakah mereka secara diam-diam mendukung kelompok Polisario ini atau mereka emang netral? Dan hasilnya karena invasi imigran inilah di tahun 2022 pemerintah Spanyol itu mengubah sikap mereka yang selama ini netral menjadi mendukung pendudukan Maroko di wilayah Sahara Barat. Nah, sekarang apakah kejadian kali ini juga diorkestrasi oleh Maroko? Nah, untuk menjawabnya, mari kita melihat kejadian hari H-nya itu seperti apa. Menurut laporan dari beberapa media, di hari H kejadian, pos penjagaan yang harusnya mencegah orang-orang untuk mendekati perbatasan itu udah nggak ada. Polisi Maroko yang harusnya juga menghalau orang-orang untuk mendekati perbatasan ini itu malah nggak ngelakuin apapun, Pak. Bahkan polisi Maroko ini malah menyuruhkan ke orang-orang pengungsi ini untuk pergi, untuk lari ke wilayah Spanyol. Dan gimana bisa para imigran itu sebanyak itu sampai 50.000 sampai 60.000-an orang? Itu karena beberapa hari sebelumnya Mahkamah Agung Spanyol itu membuat putusan bahwa para imigran yang dicegat atau ditangkap di laut saat mencoba untuk mendekati wilayah Ceuta atau Melilla itu nggak bisa langsung ditolak di perbatasan itu juga, Pak. Nah, putusan inilah yang akhirnya membuat kabar burung di para anak-anak muda atau pengungsi di Maroko. Kalau mereka bisa berenang mendekati Ceuta atau Melilla, mereka mungkin bisa tinggal di Spanyol atau di wilayah Ceuta dan Melilla ini.
ini. Dan makanya para pengungsi dan anak-anak muda dari Spanyol yang merasa situasi negaranya itu lagi jelek banget, itu akhirnya berbondong-bondong mencoba untuk masuk ke dua wilayah Spanyol ini. Nah lalu kalau Maroko emang berada di balik ini, apa alasan mereka ngelakuinnya? Alasannya karena di tanggal 20 Juli kemarin, Perdana Menteri Spanyol itu baru aja mengunjungi Aljazair setelah selama 4 tahun hubungan kedua negara ini tuh memburuk karena sikap Spanyol yang mendukung pendudukan Maroko di wilayah Sahara Barat. Nah, kunjungan Spanyol kali ini itu emang untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan untuk membahas masalah energi karena Aljazair itu pemasok utama gas alam ke negara Spanyol. Nah, makanya karena kunjungan Spanyol inilah Maroko itu ngelakuin invasi pengungsi ini lagi untuk memberi peringatan kepada Spanyol untuk memikirkan ulang upayanya memperbaiki hubungan dengan Aljazair. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah Amerika dan Israel juga ikut mendalangi kejadian kali ini? Sebelum mencoba menjawab ini, kita harus tahu dulu seberapa baik hubungan ketiga negara ini. Dan apa alasan dibalik AS dan Israel itu mau ikut mendalangi kejadian ini juga. Nah hubungan baik antara Maroko, Israel, dan Amerika itu dimulai di tahun 2020. Di tahun ini, Maroko itu menandatangani perjanjian Abraham dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Kenapa Maroko mau? Karena imbalannya Amerika itu akan mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat. Jadi Amerika akan mengakui kalau wilayah Sahara Barat itu wilayah Maroko. Yang selama ini posisi Amerika itu selalu netral, Pak. Jadi pengakuan Amerika ini itu merupakan hal yang sangat penting bagi Maroko. Dan yang kedua, apa alasan sebenarnya Israel dan AS itu melakukan ini? Pertama, itu karena sikap pro-Palestina Spanyol yang bahkan membuat mereka mengakui kedaulatan negara Palestina di tahun 2024. Dan yang kedua, sikap permusuhan Spanyol ke Amerika yang mengecam serangan mereka ke Iran dan menolak mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militernya dalam upayanya melakukan serangan ke Iran. Bahkan saking panasnya situasi ini, Trump itu mengancam untuk memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Nah dengan semua jawaban tadi, apakah Israel dan Amerika itu benar-benar ikut mendalangi kejadian kali ini? Well, mungkin aja. Yang bisa gue tarik kesimpulan dari semua ini adalah alasan utama Maroko melakukan ini itu emang karena kunjungan Spanyol ke Aljazair. Karena mau gimana pun permusuhan antara AS, Israel, dan Spanyol, kalau Maroko nggak punya masalah sama sekali dengan Spanyol, itu ya mereka nggak bakal ngelakuinnya. Tapi permusuhan antara Spanyol dengan Israel dan AS ini itu juga membuat Maroko lebih yakin dan berani untuk melakukannya. Makanya Amerika itu nggak menyalahkan Maroko sama sekali atas kejadian kali ini. Bahkan mereka itu lebih menyalahkan Spanyol karena pemerintahannya yang pro-imigran lah yang membuat semua kejadian ini itu terjadi. Jadi gimana menurut kalian? Thank you yang udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.